Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Newsline kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Langsung saja pemirsa kita awali Newsline dengan trending topik berikut ini. Kita akan melihat apa saja yang menjadi trending topik banyak dibicarakan oleh warganet. Untuk hari ini ada dua pencarian. Yang pertama terkait dengan tarif Trump yang pencariannya mencapai 10.000 pencarian. Kemudian juga masih menjadi perhatian publik adalah kasus korupsi Nadiem Makarim ketika menjabat menjadi Mendikbudristek, di mana pihak Kejagung sudah menetapkan 4 orang tersangka atas kasus ini. Kita akan langsung saja bahas dalam segmen trending topik berikut ini. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Nah, kesepakatan ini tercapai setelah negosiasi bilateral antara Trump dan juga Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemirsa, sebelumnya kalau kita ingat Donald Trump pernah mengumumkan kesepakatan tersebut melalui akun media sosial Truth @RealDonaldTrump yang berdasarkan perjanjian baru tersebut. Amerika Serikat mengenakan tarif 19% ini untuk barang-barang dari Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat akan memiliki akses penuh terhadap pasar Indonesia tanpa adanya tarif. Yang mana pemirsa penurunan tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat menjadi 19% ini juga diikuti dengan kesepakatan lainnya. Yang pertama, Indonesia akan membeli produk energi Amerika Serikat nilainya mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian tidak hanya energi, ada produk pertanian juga dari Amerika Serikat nilainya mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat dan juga 50 jet Boeing. Dengan detailnya Boeing 777 meskipun tidak ada jangka waktu untuk pembelian yang ditentukan. Nah, dalam penyataannya kepada wartawan usai kesepakatan tarif dengan Indonesia, Donald Trump menyampaikan pujian untuk Presiden Prabowo yang disebutnya presiden luar biasa, populer dan juga kuat serta cerdas. Trump juga menyebut kesepakatan ini baik untuk kedua belah pihak. Kita akan melihat bagaimana statement dari Donald Trump berikut ini. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Oke, kalau kata Trump full akses Jessica. Jadi kalau Indonesia mengekspor barang ke sana, Amerika tidak perlu membayar apapun. Dan kata Trump ini menjadi kesepakatan yang baik untuk kedua negara. Benar nggak seperti itu? Kira-kira kan seperti apa nanti implementasinya? Apakah benar-benar baik? Baiknya untuk Amerika Serikat saja atau untuk Indonesia juga baik nih? Nah, pemirsa, sementara itu Presiden Prabowo mengaku perundingan dengan Presiden Trump ini berlangsung cukup alot hingga akhirnya tercapai kesepakatan dengan menyebut kalau Trump sebagai negosiator yang keras. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat ini saling memahami bagaimana kepentingan mereka masing-masing. Dan hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo sesaat setelah tiba di Indonesia usai lawatannya ke sejumlah negara. Dan kita sama-sama akan saksikan ya pemirsa pernyataan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang
cukup keras juga gitu. Jadi Gemma dan pemirsa, Presiden Prabowo ini langsung melakukan negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Jadi presiden dan presiden saling langsung bertatapan dan bernegosiasi. Iya, dan meskipun alot, memang katanya rencananya akan ada rencana pertemuan langsung kembali di bulan September atau Oktober. Jadi pemirsa, jalanan negosiasi antara Presiden Prabowo dan juga Trump mengenai tarif dagang berlangsung serius, namun dalam suasana yang hangat. Hal ini diungkap oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam unggahan Instagram @sekretariatkabinet. Oke, dalam unggahan tersebut terlihat ya, Prabowo Subianto sedang memegang telepon sambil teleponan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa negosiasinya sebenarnya agak sedikit alot tetapi berhasil katanya diturunkan untuk tarif resiprokalnya ya. Dan untuk detailnya memang masih ditunggu oleh kita semua ya, nggak cuma sebagai masyarakat, para pengusaha dan industri serta manufaktur di dalam negeri itu sebetulnya masih menunggu detailnya akan seperti apa. Nah pemirsa, kembali lagi nih terkait dengan unggahan di media sosial nih, yang di sana dijelaskan setelah sebulan lalu berbincang lewat sambungan telepon, Presiden Prabowo kembali menerima sambungan telepon dari Donald Trump pada Selasa malam. Yang percakapan kedua pemimpin ini juga berlangsung sekitar 17 menit dan membahas sejumlah isi, terutama mengenai kebijakan tarif impor Amerika Serikat untuk Indonesia. Dan dalam proses negosiasinya, Seskap menyebut juga bahwa kepala negara terus berunding hingga mencapai titik temu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Nah, kemudian tarif Amerika Serikat yang semula sebesar 32% terhadap produk impor dari Indonesia akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus tahun 2025 mendatang yang kini dikurangi menjadi 19%. Kalau menurut Trump, pemirsa, kesepakatan ini membuka seluruh pasar Indonesia untuk Amerika Serikat. Tapi ada sejumlah poin-poin ataupun persyaratan ya Jessica dari Amerika Serikat untuk Indonesia ketika tarifnya ini sudah diturunkan. Apa saja itu? Jadi pemirsa, kita akan lihat apa saja kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dan juga pemerintah Indonesia terkait dengan tarif impor. Tadi sudah disebutkan kalau yang pertama awalnya dari 32% menjadi 19%. Kemudian Indonesia akan membeli sejumlah komoditas, ini baik dari sektor pertanian dan juga energi. Di satu sisi juga melihat ada 50 pesawat Boeing 777 yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia. Oke, untuk pembelian pesawat Boeing saja ini bisa menghabiskan kurang lebih 200 triliun rupiah ya Jessica. Memang kalau kata Presiden Prabowo Subianto, kebutuhan dari armada Boeing ini untuk membesarkan kembali nama Garuda Indonesia yang katanya membutuhkan armada lebih banyak. Jadi memang Boeing ini nantinya akan digunakan untuk itu. Walaupun Presiden Trump juga tidak memberikan batas waktu kira-kira harus kapan pembelian ini ataupun persyaratan ini harus dilakukan oleh Indonesia. Oke, jadi pemirsa, kita akan lihat 6 poin perjanjian pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat. Tadi yang pertama kita sudah membahas terkait dengan produk energi, kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana dari produk pertanian Amerika Serikat nilainya 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini ada komoditas pertanian unggulan mulai dari gandum, kedelai, dan jagung yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor dari Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga menyebut Indonesia akan membeli 50 unit pesawat Boeing termasuk tipe Boeing 777 yang menjadi salah satu varian pesawat penumpang jarak jauh unggulan dari Boeing sebetulnya ya. Kemudian juga Amerika Serikat ini akan mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa. Hal ini menurut Trump untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga akan dikenakan tarif 19% untuk semua barang yang diekspor ke Amerika Serikat. Sebaliknya, barang-barang ekspor dari Amerika Serikat ke Indonesia akan dibebaskan dari tarif dan hambatan non-tarif. Oke, untuk 19% ini sebetulnya masih menjadi pertanyaan ya, karena banyak yang mengatakan meskipun angkanya 32 ke 19, dinilai masih cukup tinggi. Kemudian ini juga dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan dinyatakan nih Istana sendiri yang menyatakan ya kalau untuk Indonesia 19% itu paling rendah untuk Asia Tenggara. Dan tidak hanya terkait dengan 5 perjanjian itu saja, pemirsa, salah satu yang juga menjadi sorotan adalah aturan khusus untuk transshipment, yang mana Trump ini menegaskan kalau jika terjadi transshipment atau pengalihan barang melalui negara ketiga sebelum sampai ke tujuan akhir dari negara yang tarifnya lebih tinggi,
maka tarif negara asal tersebut akan ditambahkan ke tarif yang harusnya dibayar oleh Indonesia. Dengan kata lain ya, andai kata negara Laos yang saat ini memiliki tarif yang lebih tinggi daripada yang dikenakan untuk Indonesia, ini untuk mengekspor barang mereka ke Indonesia agar kemudian diekspor kembali ke Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan mengenakan tarif kepada Indonesia sebesar 40%, bukan tarif 19% yang berlaku untuk Indonesia. Nah, ini merupakan mekanisme anti-transshipment yang umum dalam perjanjian dagang untuk mencegah penghindaran tarif dari pihak ketiga. Oke, jadi itu adalah 6 poin yang menjadi sorotan dan saat ini masih ditunggu untuk detailnya akan seperti apa. Kita tunggu sih sebetulnya nanti seperti apa, karena ini bikin deg-degan 19% udah gitu memiliki full akses untuk pasar Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kesepakatan ini berdampak pada perekonomian ke depan. Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan ekonom, ada Bapak Joshua Pardede sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Selamat siang Pak Joshua. Selamat siang Jessica, selamat siang Gemma. Pak Joshua, kalau kita melihat angka dari 32% menjadi 19%, menurut Bapak sebagai ekonom, 19% itu masih besar nggak sih Pak? Ya, kalau kita bandingkan dengan kondisi tarif sebelumnya kan kita nggak pernah dikenakan tarif ya. Karena kan kalau kita bandingkan 2018-19, waktu itu yang dikenakan tarif ke Amerika Serikat hanya produk China. Nah, tapi sekarang ini kan sebagian besar negara dikenakan tarif. Jadi artinya kalau kita lihat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ya, sebelum 2 April kan kita tidak kena tarif, sekarang akan kena tarif 19%. Jadi tetap aja ini tentunya akan menurunkan tadi potensi ekspor ya, pasar ekspor ke Amerika Serikat ya, khususnya untuk produk-produk unggulan yang memiliki ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat ya, misalkan tekstil, garment, alas kaki, lalu juga furniture dan juga produk-produk elektronik ya, dan juga produk-produk perikanan seperti udang-udangan. Ini tentunya akan bisa akan memiliki akan berpotensi mengalami penurunan karena tadi pembeli di Amerika Serikat akan membayar lebih mahal produk-produk dari Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, betul tadi disampaikan oleh dari pemerintah sendiri bahwa Indonesia saat ini memang levelnya ataupun tarifnya relatif lebih rendah ya dibandingkan tadi dengan beberapa negara lain. Jadi mestinya di satu sisi kita tetap memiliki comparative advantage yang cukup baik ya, misalkan dengan negara Thailand ataupun dengan beberapa negara Asia lainnya, sehingga harapannya sekalipun memang ini tentunya kita tidak menginginkan adanya tarif, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mestinya kita masih lebih beruntung ya dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Nah, Pak Joshua, meski memang lebih rendah daripada negara-negara Asia lain, tapi kan masih ada beberapa poin persyaratan dari Amerika Serikat. Ini tetap akan menguntungkan nggak buat Indonesia? Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan yang full access itu ya, dari produk-produk Amerika untuk masuk ke Indonesia, ini tentunya akan sedikit merugikan karena tentunya yang sebelumnya kan kita melihat bahwa pemerintah Indonesia mestinya mendapatkan pendapatan ya, bea masuk dari produk-produk Amerika, namun saat ini tentunya dengan pernyataan Trump tersebut artinya terdapat kesepakatan bahwa kedepannya nanti pemerintah Indonesia tidak akan lagi mendapatkan pendapatan bea masuk ya dari produk-produk Amerika Serikat. Jadi di situ tentunya akan ada losing pendapatan lagi di sana, dan ditambah lagi tentunya akan membanjir juga ya produk-produk dari Amerika Serikat. Ya tentunya ini akan membuat tentunya dari sisi neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat ini tentunya akan bisa, yang tadinya surplus tentunya kemungkinan besar surplusnya akan cenderung menurun, sehingga tentunya ini akan berpengaruh, tadi akan dampaknya cenderung akan berpengaruh juga kepada neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan ya, dan juga tadi pada current account deficit kita, dan juga pada akhirnya berpengaruh juga kepada ya, karena kan selain itu juga dalam komitmennya juga disebutkan juga tadi bahwa akan ada pembelian energi ya, oil and gas dari Amerika Serikat 15 miliar dolar, lalu juga produk pertanian 4,5 miliar dolar, dan juga investasi ya, komitmen investasi dari Indonesia ke Amerika Serikat
ini juga sekitar 34 miliar dolar, dan juga tadi juga ada pembelian dari Boeing sekitar 50 pesawat. Ini juga akan tentunya bisa berpengaruh cukup signifikan, dan tentunya hitung-hitungannya Trump tentunya ya pastinya akan tetap menguntungkan buat Amerika Serikat. Ya nggak mungkin pada akhirnya hasil kesepakatan antara kedua presiden tersebut ini sedikit menguntungkan kita, karena justru tentunya yang diharapkan oleh Trump pada saat dia kampanye sebelumnya pun juga dia mengharapkan bahwa Make America Great Again ini bisa tercapai, artinya investasi datang ke US, ke Amerika Serikat, dan juga tadi dan juga manufaktur, industri juga kembali lagi bangkit ya di Amerika Serikat, sehingga pertumbuhan tenaga kerja di Amerika Serikat pun juga kembali tumbuh lagi. Baik, manufaktur di Amerika Serikat akan bangkit. Lalu manufaktur di Indonesia nasibnya gimana Pak dengan adanya pengenaan tarif tersebut? Ya tentu ini akan menjadi ini ya, belum lagi kita bicara tentang tadi ya, dengan misalkan kita ambil contoh produk-produk dari Tiongkok yang tidak bisa masuk pasarnya Amerika Serikat, tentu ini akan membanjiri ya domestik Indonesia gitu ya. Artinya ini tentunya kalau head to head ataupun produknya sama dengan yang bisa kita produksi dalam negeri, tentunya ini akan bisa mengurangi daya saing ya, khususnya produk UMKM kita. Dan lagi tentunya tadi berkaitan lagi tadi dengan manufaktur kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini kan indeks manufaktur PMI kita pun juga masih dalam fase yang kontraktif gitu ya, karena tentunya penyebabnya utamanya adalah memang permintaan dari eksternal gitu ya. Jadi kita perlu mencermati lagi bahwa kondisi eksternal ini tentunya masih terus dipenuhi dengan ketidakpastian ataupun akan cenderung melambat ya ekonomi global, sehingga ini tentunya akan mempengaruhi permintaan industri manufaktur domestik Indonesia. Dan ditambah lagi juga dengan kondisi tantangan domestik juga yang kita hadapi, ada terjadi penurunan permintaan ya, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga ini tentunya akan bisa berpengaruh juga kepada prospek peningkatan kinerja dari sektor manufaktur ke depan. Jadi memang tantangannya akan sangat berat sekali ya, karena tentunya kedepannya tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dan juga memiliki daya saing, itu menjadi salah satu kata kunci untuk kita bisa bersaing dengan manufaktur di Amerika Serikat. Oke, baik. Terima kasih Pak Joshua Pardede selaku ekonom sudah memberikan insight-nya kepada kami terkait dengan tarif impor 19% yang dikenakan. Terima kasih Pak Joshua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.